Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk kali ini kita akan membahas terkait manfaat sate imu secara kesehatan sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana kita membahas sate imu dari segi manfaat umbi, mulai dari umbi segar maupun dari pati atau tepung, bahkan olahan-olahan yang lain. Untuk pagi ini ya, kita akan sedikit mengulas kelanjutan dari pertama, manfaat dari talas Jepang sate imu. Yang kedua adalah beberapa produk ya, baik itu produk utama dari talas Jepang maupun produk turunan ya, atau produk yang bisa dipadu dan dihasilkan dari talas Jepang sate imu. Nah, sebelum ke pembahasan produk, sekali lagi kita ingin mereview atau mengulang penjelasan terkait sejarah ya sate imu atau beberapa referensi, sehingga sate imu itu bisa dikatakan banyak sekali diminati, terutama untuk di daerah Jepang, daerah Cina dan Korea. Sekilas ya, sejarah atau perjalanan dari talas Jepang sate imu adalah bahwa dari beberapa referensi yang kita kumpulkan, yaitu adanya satu kejadian ya, yaitu di desa Yujurihara di daerah Jepang sana, bahwa penduduk desa tersebut yang rata-rata umurnya 90 tahunan itu memiliki kondisi energi atau kondisi fisik ya, kesehatan, terutama mental kesehatan, kualitas kesehatannya itu seperti orang-orang yang berumur 50 tahun. Padahal mereka penduduk Yujurihara itu kerja di bawah terik matahari sepanjang waktu ya, sering kena paparan sinar matahari. Yang kedua, mereka juga perokok. Kemudian yang ketiga, yaitu di daerah tersebut rata-rata penyakit kanker dan Alzheimer tidak ada di desa Yujurihara. Ini referensi-referensi atau kisah yang bisa kita himpun dari perjalanan talas Jepang sate imu. Selain itu, beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah terkait kandungan gizi atau kandungan nilai gizi atau nilai nutrisi dari sate imu. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa sate imu kandungan gizinya banyak mengandung asam HA atau istilahnya hyaluronic acid, asam hyaluronik, di mana asam hyaluronik ini dipercaya sebagai sumber dari kolagen nabati ya. Kenapa dikatakan nabati? Karena kolagennya dihasilkan dari tumbuhan. Kolagen ini dia merupakan substansi yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Jadi sebenarnya kolagen itu tanpa harus kita datangkan dari luar, itu ada di dalam setiap tubuh manusia, terutama pada jaringan kulit, jaringan ikat, dan lain-lain ya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan umur, biasanya semakin lama kandungan atau kadar kolagen yang ada di tubuh manusia itu semakin berkurang, sehingga manusia atau tubuh kita itu butuh asupan kolagen eksternal ya, dari luar. Nah, kolagen ini sebenarnya pada tubuh manusia itu banyak atau berlimpah ketika masih muda. Tadi di awal sudah kita jelaskan, dia akan semakin berkurang ketika usia manusia itu semakin bertambah atau semakin tua. Efek daripada pengurangan hyaluronik acid atau kandungan kolagen di dalam tubuh manusia, yaitu kulit nanti akan keriput, bergaris, dan terkesan kering. Itu pada kulit. Nanti ketika pada jaringan ikat atau sendi, maka bisa menyebabkan penyakit sendi. Pada video sebelumnya kita jelaskan terkait kadar
atau kandungan dari pelumas sendi, atau istilah medisnya adalah cairan sinovial, di mana cairan ini akan banyak terbantu ketika seseorang itu mengkonsumsi dari kolagen nabati maupun hewani, ya, bahan dasarnya adalah kolagen atau unsur protein. Nah, kalau dari rambut, ya, kalau dari organ tubuh yang lain, ya, jadi ketika kandungan kolagen di dalam tubuh itu kurang, pada organ atau bagian tubuh yang lain, misal pada sendi, jaringan penghubung, ini nanti akan memberi pengaruh yang sangat banyak, ya. Seperti halnya nanti akan muncul masalah-masalah persendian. Kemudian kalau di penglihatan nanti jelas akan mengurangi atau mengurangi dari penglihatan. Terus kalau nanti pada bagian tubuh yang lain, misalnya pada penyembuh luka, ya, jelas kalau kandungan kolagen itu berkurang, itu nanti juga akan memperlambat dari proses penyembuhan luka. Nah, ini sedikit, kolagen itu sebenarnya unsur dari sebuah protein, ya, unsur penyusun protein. Kita ketahui bahwa protein itu salah satu manfaat yang dominan atau banyak kita ketahui secara umum adalah sebagai suatu proses pertumbuhan dan penyembuhan, ya, pertumbuhan sel atau bagian organ yang lain, atau mungkin nanti istilah medisnya adalah pertumbuhan dari sel-sel baru. Itu biasanya nanti dominan dilakukan oleh protein, ya. Kalau pada luka berarti nanti perannya adalah pada proses penyembuhan luka. Nah, ini nah, secara umum manfaat kolagen, ya, ada di bagian gambar berikut ini, yaitu ketika manusia itu kekurangan atau kehilangan kolagen di dalam tubuhnya, beberapa organ yang bisa dipengaruhi atau akan terlihat sekali pengaruhnya adalah pertama di bagian rambut. Jadi rambut nanti akan terkesan bercabang dan kering atau kusut, ini pada rambut. Jadi ketika tubuh manusia kekurangan kolagen dan tidak dapat asupan kolagen atau tambahan kolagen dari luar, terutama dari makanan, maka rambut nanti akan terkesan bersabang dan kering. Kemudian pada kulit wajah akan berjerawat hitam, bintik-bintik, dan meninggal lubang setelah masalah jerawat. Jadi untuk teman-teman yang masa puber atau masih remaja, biasanya rawan sekali adanya jerawat. Ini nanti jika kekurangan kolagen, maka nanti jerawat tadi akan meninggalkan lubang dan berbintik hitam. Terus pada kulit, maka kita ketahui bahwa Satoimo selain kandungan energi yang tinggi, kolagen juga yang tidak kalah penting adalah Satoimo mengandung kalsium, ya. Jadi di samping memenuhi kebutuhan kalsium, ternyata kolagen itu juga berpengaruh pada bagian tulang, yaitu nanti akan beresiko lebih besar terkena yang namanya osteoporosis, ya. Bahwa osteo ini adalah pengeroposan tulang, ya. Ya, ini osteoporosis. Di samping kurang kalsium, kurang kolagen, nanti akan ada resiko terkena osteoporosis pada tulang. Kemudian jika pada kulit, pengaruhnya kekurangan kolagen itu adalah kulit nanti kurang kenyal, terkesan kusam, ya. Terus kemudian kulit bergelombang dan ototnya kendur. Dan yang paling terlihat yaitu nanti adalah penuaan dini. Nah, ini pada kulit. Untuk pada sendi, bahwa jika seseorang tadi kekurangan kolagen, maka pada jaringan persendian akan mengalami sering sakit
dan mengalami penuaan lebih cepat. Ini pada bagian sendi. Pada bagian saraf mata ada resiko penglihatan ya, dan juga pada bagian mata nanti akan ada resiko rabun, terutama jadi penglihatan yang tidak jelas, kemudian bintik hitam dan mata sendu ya, tidak cerah. Efek dari kekurangan kolagen selanjutnya pada gusi dan gigi, bahwa gusi dan gigi akan sering bermasalah. Kemudian pada bagian mamai atau payudara, kekurangan kolagen akan menyebabkan payudara mengendur. Ini adalah referensi secara medis yang akibat dari kekurangan kolagen dalam tubuh manusia. Sedangkan secara umum pada organ dalam, bagian tubuh yang dalam, misal mungkin bagian hati atau liver, bagian jantung ya, dan lain-lain, maka kekurangan kolagen menyebabkan kurangnya berfungsi organ dalam tersebut. Nah, yang terakhir pada bagian kuku, jika seseorang itu kekurangan kolagen, maka kuku mudah pecah dan kusam. Nah, ini adalah beberapa penjelasan terkait efek kurangnya kolagen yang ada dalam tubuh manusia. Nah, secara lebih detail, bagaimana manfaat kolagen itu, atau mengenal kolagen? Apa sih sering kita sampaikan, kolagen nabati, kolagen hewani, kolagen suntik kolagen, kemudian produk kecantikan yang mengandung kolagen. Sedikit kita kasih pengenalan terkait kolagen, bahwa kolagen itu adalah suatu protein tubuh yang berperan dalam proses penuaan. Artinya apa? Semakin kurang kolagen di dalam tubuh atau semakin bertambahnya umur, maka kolagen nanti akan semakin berkurang. Jika kolagen berkurang, maka nanti akan mempercepat yang namanya proses penuaan. Sebaliknya, kenapa satu imut dikatakan mempunyai peran anti-aging atau memperlambat penuaan? Karena dia bisa memberikan asupan kolagen nabati dari luar. Ini. Kemudian keberadaan kolagen di dalam tubuh kita ini ada sekitar 30% ya dari total protein di dalam tubuh. Bisa kita bayangkan bahwa ternyata dari total protein di dalam tubuh kita, tubuh manusia, itu kolagen ini ada kadarnya itu sekitar 30% dari semua total protein. Ini sangat besar. Nah, kolagen adalah struktur organik ya, pembangun bagian tulang, bagian gigi, bagian sendi, otot, kulit, dan lain-lain. Nah, serat kolagen yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan, terutama sifat dan kelenturannya terhadap tulang. Ini pengaruh serat kolagen terhadap tulangnya. Nah, kolagen kaya akan asam amino esensial ya. Kita tahu bahwa asam amino adalah struktur dasar penyusun dari protein di dalam tubuh atau unsur kimia ya. Banyak orang tidak menyadari kekurangan asam amino diperlukan oleh tubuh, khususnya untuk jaringan penghubung, misal pada tulang dan sendi. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan utama timbulnya penyakit sistem penghubung seperti penuaan kulit, sistem gerak seperti osteoartritis ya. Kemudian yang biasanya osteoartritis ini banyak diderita oleh masyarakat kita saat ini. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail terkait manfaat kolagen di dalam tubuh.
Nah, ini nanti bisa dibaca referensinya sendiri ya. Langsung